Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membangun sebuah ISP. Jadi seperti ini topologinya ya, dari internet masuk ke modem, lalu masuk ke mikrotik sharing ke PC, dan yang satunya lagi kita sharing ke access point. Dari access point nanti di kliennya kita join ke access point yang kita buat, lalu dari klien access pointnya kita lari ke mikrotik ya. Nanti di sini dibagi ke komputer-komputer yang ada di klien. Kita lihat perangkat yang diperlukan ya. Di sini ada kabel UTP ya yang sudah jadi, ada router boot, minimal siapkan 2 buah. Selanjutnya ada antena ya. Ini nanti buat access point, misalkan sediakan 2, yang satunya access point, yang satunya untuk klien. Ini ada power adapter PoE untuk antena ini. Oke, selanjutnya saya akan tunjukkan cara pemasangan singkatnya. Sini saya akan memperagakan contoh pemasangannya ya. Baik, di sini saya pegang adalah router boot. Kita ambil power adapternya, kita masukkan ke stop kontak, masukkan ke adapter power, ya sudah nyala. Lalu ini ada kabel dari internet atau dari modem, kita masukkan ke dalam header 1 gini. Oke, selanjutnya kita ambil adapter power PoE ya, kita masukkan ke stop kontak. Oke, jadi di sini ada 2 port LAN dengan port PoE. Nah, port LAN ini arahnya ke router boot. Oke, jadi dari router boot port header 2 kita masukkan, lalu kita masukkan di port LAN. Oke, seperti ini. Selanjutnya dari port PoE kita masukkan ke dalam port Ethernet di antena, seperti itu ya, sudah kencang. Oke, jadi seperti itu pemasangannya, kurang lebih di tempat klien hampir sama. Oke, kita lanjut ke konfigurasi. Baik, konfigurasi pertama yang akan kita lakukan adalah router untuk servernya. Baik, kita masuk ke Winbox, kita login, kita cek interface-nya. Ini header 1 ini untuk ke modem atau internet, yang header 2 ini nanti dia mengarah ke access point, header 3 ini untuk komputer server. Kita buat IP-nya dulu, IP address. Kita buat IP address untuk internetnya dulu. Di sini IP address dari modemnya adalah 172.16.1.250/24. Ini interface-nya ada 1. Kita klik apply, oke. Selanjutnya IP untuk access point-nya. Oke, baik, untuk access point saya milih IP yang saya pilih adalah 182.18.1.1/24. Oke, ini interface-nya ke header 2. Kita klik apply, oke. Selanjutnya tambahkan lagi IP address 192.168.1.1/24 ya. Nanti kita sambungkan ke hub untuk komputer-komputer yang ada di server. Oke. Selanjutnya kita masuk ke IP DNS. Kita isikan DNS pusat. Misalkan DNS pusatnya adalah 122.200.48.14. Sekundari DNS-nya 122.200.48.15. Kita centang pada allow remote request. Kita klik apply, oke. Selanjutnya kita masuk ke IP firewall. Kita masuk di menu NAT rule. Kita tambahkan chain SRC NAT ya, action. Kita pilih masuk ke red. Kita apply, oke. Selanjutnya masuk ke menu IP routes. Kita tambahkan IP gateway dari modem 172.16.1.1 ya. Ini gateway modemnya. Kita klik apply, oke. Settingan sudah selesai. Selanjutnya kita cek apakah router yang kita konfigurasi untuk server ini sudah terhubung ke internet atau belum. Kita cek lewat terminal. Oke, kita ping gateway. Sudah reply. Kita ping ke Google. Sudah reply semuanya ya. Baik, tadi kita sudah mengkonfigurasi router, sekarang kita akan mengkonfigurasi access point yang di sini. Caranya, kita masukkan kabel dari antena ke PoE dan dari LAN ini ke laptop atau ke komputer untuk mengkonfigurasi. Baik, kita atur dulu set IP-nya. Sebelumnya kita reset dulu antenanya ya.
Karena di sini saya menggunakan antena dari Ubiquiti, maka IP defaultnya adalah 192.168.1.20 ya. Ini IP default antena Ubiquiti. Karena ini akan dimasukkan menjadi gateway, kita isi di sini 22 saja. Oke, 192.168.1.20. Oke. Lalu kita masuk ke browser, kita ketikkan IP 192.168.1.20, akan tampil seperti ini. Karena ini produk dari Ubiquiti, maka username-nya kita isi UBNT, maksudnya UBNT ya. Country kita pilih Indonesia. Lalu kita centang pada agree, kita pilih login. Oke, kita sudah masuk di halaman main AirGrid-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke advanced dulu. Kita cek pada installer ERP control. Lalu kita klik change, kita klik apply, lalu kita masuk ke wireless. Kita ubah modenya menjadi access point, lalu kita isikan SSID nya, misalkan iCars FAP. Istilahnya adalah access point ya. Channelnya pilih 20 MHz ya, atau berapa terserah Anda, yang penting nanti di kliennya sama channelnya. Oke, nah di sini kita hilangkan checklist pada auto adjust to ERP limit. Klik change, lalu kita masuk ke network. Nah di sini network modenya kita pilih grid. Di sini ada manajemen IP ya, kita isikan IP yang dari Ether 2 yang dikhususkan untuk access point ya, 182.168.1.1 ya. Karena 1.1 menjadi gateway, jadi IP di sini adalah 1.2. Oke, gateway-nya kita isi 182.18.1. Primary DNS-nya kita isi 122.248.14. Secondary DNS kita isi 122.248.15. Ya, samakan DNS pada router server. Lalu kita klik change, kita klik apply. Tunggu sampai proses apply selesai. Jadi hasilnya seperti ini. Lalu kita masukkan dari port LAN itu menuju port Ether 2 di router boot. Oke, selanjutnya kita konfigurasi di bagian kliennya. Yang pertama kita konfigurasi adalah antena klien yang akan kita pointingkan ke antena access point di server. Oke, ke tahap konfigurasinya. Seperti tadi ya, reset dulu antenanya, lalu kita masukkan IP-nya. Ini ya, gateway-nya 1.20, IP default dari Ubiquiti. Kita klik OK. Lalu kita masuk ke browser lagi, hampir sama caranya seperti tadi ya, kita ketikkan IP-nya 92.168.1.20. Oke, username-nya kita isikan UBNT, maksudnya UBNT. Country-nya kita pilih Indonesia, kita centang pada agree, kita klik login. Oke, nah seperti tadi kita masuk ke advanced dulu, kita centang pada installer ERP control ya, lalu kita klik change, kita klik apply, baru kita masuk ke tab wireless. Oke ya, modenya pilih station karena ini akan menerima sinyal dari access point server. Lalu kita uncheck di sini auto adjust ERP limit, kita klik change, kita klik apply. Selanjutnya kita akan memilih SSID. Nah di sini sudah ada ya, iCar access point ya, tadi yang kita buat di server. Lalu kita pilih select, kita tekan select lagi, kita pilih lagi, kita pilih log to AP, lalu kita klik change, kita klik apply. Baik, selanjutnya kita cek di halaman main dan sini AP mark-nya sudah ada ya, tapi transmit CCK nya belum ada ya. Selanjutnya kita masuk ke network, modenya adalah bridge ke IP ya. IP tadi kita urutkan, jadi tadi IP di access point-nya adalah 182.18.1.2, karena yang di klien adalah 1.3. Baik, gateway-nya adalah IP di access point server 182.18.1.2. Oke ya, DNS-nya kita isi 182.18.1.15. Oh ya, ada yang salah, gateway-nya 182.18.1.2 ya, menuju IP access point server. Kita klik change, lalu kita klik apply. Oke, halaman tampilannya seperti ini.
Selanjutnya kita perlu setting IP-nya di sini ya. Properties, change IP 182.18.1.3. Karena 3 adalah IP antena klien, maka di sini adalah 4. 182.18.1.3. Oke, dance-nya kita boleh pakai dance yang tadi atau dance 88. Di sini kita hanya mengecek apakah koneksi sudah sampai di klien. Oke ya, kita coba cek berapa data yang sampai di klien. Ya, lebih dari 33 megabit per second. Ini untuk downloadnya. Kita cek full speednya. Oke, jadi ini adalah tes dari klien. Seperti ini hasilnya. Tadi kita sudah setting antena di kliennya, dan ini sudah terkoneksi internet. Sekarang dari sini kita larikan ke router ya, yang mana dari router ini akan di-share ke beberapa komputer yang ada di kliennya. Kita konekkan ke Protiknya. Di sini IP-nya kita obtain saja. Kita buka Winbox, kita klik pada MAC address-nya, kita klik connect. Biar cepat kita pakai quickset-nya. Pastikan kabel dari antena itu menuju ke Ether 1. Kita konfigurasikan IP-nya 182.18.1.4. Karena 3 ini tadi adalah IP antena klien. Oke, netmasknya pilih yang /24. Gateway-nya 182.18.1.1. Oke ya, DNS server kita isikan ke 88 saja. Untuk lokal networknya kita isi IP kan, kita isi IP terserah kita ya. Netmasknya pakai /24. Kita centang pada NAT-nya, lalu kita klik apply, kita coba ping ke IP antena klien. Apply ke antena server, apply ke gateway, apply. Kita ping ke internet. Sudah reply ya ke Google. Sudah reply. Jadi settingannya seperti tadi ya. Kita coba cek IP di sininya ya. Oke, jadi kita isikan IP-nya 192.168.10.2. Gateway-nya 192.168.10.1. Oke, dasnya kita pakai 88. Klik OK. Ya, sudah ada akses internet. Oke, kita coba cek kecepatan kliennya menggunakan speed test. Ini adalah masih kecepatan default ya, kita belum membagi bandwidth untuk kliennya. Kita masuk dulu ke router server, ketikkan di bagian IP ini 82.18.1 ya. Kita klik connect, lalu kita masuk ke bagian QW, kita tambahkan untuk 182.18.1.4. Loh, kenapa kok 4? Karena 4 ini adalah IP router di klien. Misalkan klien minta bandwidth uploadnya 1 mega, downloadnya 2 mega ya. Klien 1 ya, kita klik apply, klik OK. Coba kita cek lagi ya kecepatan kliennya menggunakan speed test. Kecepatannya sudah berganti ya, karena tadi sudah kita batasi downloadnya 2 mega, uploadnya 1 mega. Oke.
Mungkin itu gambaran kecil dari topologi jaringan ESP yang saya bangun, dan hasilnya adalah seperti ini. Kita sudah bisa browsing dengan bandwidth yang sudah dibatasi. Dua mega. Oke, konfigurasi topologi jaringan ESP ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.